fakta bahwa kejaksaan tidak mengeksekusi hukuman Sylvester Matutina yang status hukum kasusnya telah inkrah, menunjukkan adanya sebuah skandal hukum yang seharusnya wajib diusut tuntas dan dijelaskan ke publik. Tanpa harus menjadi seorang praktisi hukum pun, logika kita pasti bisa merasakan bahwa peristiwa ini bukanlah sebuah peristiwa biasa, sebuah kelalaian semata, apalagi hanya kelalaian jaksa penuntut umum saja. Lebih dari itu, tak mungkin juga rasanya, jika peristiwa seperti itu bisa terjadi tanpa adanya campur tangan pihak-pihak tertentu. Pihak yang bisa mengatur dan memungkinkan semua itu terjadi. Pihak tersebut tentunya pihak yang punya kekuatan dan kekuasaan yang tentunya harus besar. Mengapa begitu? Karena akan janggal rasanya apabila jaksa yang merupakan alat negara berani bermain-main dalam kasus yang terkait pencemaran nama baik ini. Kasus ini bukanlah kasus biasa, di mana korban yang merasa nama baiknya tercemar adalah Yusuf Kalla, yang ketika kasus ini mulai bergulir, masih menjabat sebagai wakil presiden. Karena itu tidak adanya upaya jaksa untuk mengeksekusi Sylvester sejak kasus ini inkrah, menunjukkan telah terciptanya sebuah pemufakatan jahat antara jaksa dengan pihak tertentu, yang mustahil rasanya jika pihak tertentu tersebut bukan pihak-pihak yang berkuasa. Ingat, pengabaian untuk tidak mengeksekusi tersebut telah berlangsung selama 6 tahun lamanya, dan masih berlangsung hingga video ini dibuat. Selain itu, jika bukan karena diungkapkan oleh publik, maka sangat mungkin rasanya Sylvester tak akan pernah menjalani hukumannya. Ditambah lagi Sylvester yang kemudian juga diangkat menjadi komisaris sebuah BUMN. Dipercaya menduduki sebuah jabatan yang nuansanya kental dengan aroma politis. Dari berbagai fakta tersebut, maka tak berlebihan rasanya jika kita menilai peristiwa ini merupakan sebuah skandal hukum yang sangat tercela. Karena selain mencederai rasa keadilan, peristiwa ini juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan adanya manipulasi penegakan hukum yang dilakukan penguasa. Manipulasi itu tentu dilakukan sesuai dengan selera dan kepentingan kelompok pemegang kekuasaan tersebut. Hal itu tentu sangat bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Termasuk juga sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Karena itu, kalau negara ini, negara yang merasa pengibaran bendera One Piece sebagai pelanggaran, masih merasa sebagai negara yang berlandaskan hukum dan berkeadilan, maka skandal ini harus diusut dan diungkap dengan tuntas. Dan perlu diingat ini bukan satu-satunya dugaan manipulasi hukum yang dilakukan oleh penguasa ataupun mantan penguasa. Bukankah kasus peradilan yang melibatkan Tom Lembong, kasus yang masih baru saja melintas di depan mata kita, juga syarat dengan dugaan manipulasi hukum yang dilakukan oleh penguasa atau mantan penguasa? Karena itu kalau pengusutan skandal hukum itu tidak juga dilakukan, maka lebih baik negara ini dibubarkan saja, atau masyarakat berjuang untuk membubarkannya. Toh presiden kita saat ini pernah memprediksi, Indonesia akan bubar jika kondisinya masih seperti di bawah pemerintahan presiden yang lama. Daripada harus menunggu beberapa tahun lagi, bukankah lebih baik jika lebih cepat dilakukan? Tujuannya agar kita tidak terus-menerus melestarikan dan mewariskan kezaliman ini.